Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Anak-anak sehat semua? Kelas 10.3 di pagi hari ini. Alhamdulillah, sama Allah kita diizinkan untuk ketemu lagi di awal semester 2 dan di awal tahun 2021. Semoga semangat menyertai kita dalam belajar kita di semester ini. Semoga semester 2 jauh lebih ya, hasil belajarnya lebih baik, proses belajarnya juga menjadi lebih baik. Selamat bagi anak-anak yang sudah masuk 10 besar kelas, juga yang sudah masuk 10 besar paralel, dipertahankan, ditingkatkan, agar semester depan dan semester-semester selanjutnya jauh lebih baik lagi. Bagi anak-anak yang belum masuk 10 besar kelas maupun 10 besar paralel, jangan putus asa, kesempatan masih terbuka lebar, siapa saja masih bisa masuk 10 besar. Wajib untuk meningkatkan hasil belajarnya. Gitu ya. Insya Allah anak-anak 10.3 bisa untuk itu. Baik, untuk mengawali di kegiatan semester 2 ini, kita masih melanjutkan materi semester 1 anak-anak ya, karena di semester 1 kita belum selesai, terutama di materi ikatan kimia itu. Kita terakhir sampai di memprediksi bentuk dan polaritas molekul, yaitu menggunakan plastisin dan menggunakan media digital itu ya, pakai hologram dan sebagainya. Namun ada 2 bagian lagi yang harus kita selesaikan di ikatan kimia. Hari ini kita selesaikan 1 bagian, yaitu bagaimana cara menjawab soal-soal memprediksi bentuk dan polaritas suatu molekul. Baru pertemuan kedua besok, kita akan belajar masalah gaya antar molekul. Itu adalah materi yang sangat penting, materi yang sangat urgent, karena yang sering keluar di ujian adalah 2 bagian ini, yaitu memprediksi bentuk dan polaritas molekul sama gaya antar molekul. Sebelum kita masuk ke situ, kita absen dulu anak-anak ya, karena ini kayaknya masih kurang 1 yang belum gabung, nggak tahu siapa ini. Ahmad Arianto sudah? Amar? Hadir, Mister. Amare? Hadir, Mister. Anissa Renadia? Hadir, Mister. Anissa Tri? Hadir, Mister. Aura? Aura? Krisnanda? Hadir, Mister. Dewi? Diova? Hadir, Mister. Mas. Diva Zikri? Hadir, Hadir, Mister. Enrico Felicia? Hadir, Mister. Enrico? Hadir, Mister. Helmi? Jihan? Hadir, Mister. Jihan? Jihan ada. Marelda Shifaul? Hadir, Mister. Hadir, Mister. Muhammad Akmal? Kautsar? Hadir. Mirza? Hadir. Rizky Aji? Hadir, Mister. Safli? Hadir, Mister. Sarafina? Afisa? Hadir, Mister. Nail Izaz? Hadir, Mister. Nagaisha? Natasha? Hadir, Mister. Nawaf? Hadir, Mister. Naila? Nimas? Hadir, Mister. Hadir, Mister. Raditya? Hadir, Mister. Renzido? Yuki? Hadir. Hadir, Mister. Zahra? Hadir, Mister. Oke. Berarti yang belum ketahuan tinggal Aura ya. Jadi Aura di sesi 1 ada nggak? Iya, Aura yang belum datang. Baik, anak-anak langsung aja ya. Hari ini kita akan masuk di cara memprediksi bentuk dan polaritas molekul.
Insya Allah ini akan cepat, kita tidak akan lama-lama ketemunya. Terus anak-anak akses Google Classroom. Gunakan kode yang baru, karena yang lama sudah penuh, kita tidak bisa mengakses yang itu. Ya, udah dapatkan yang dari wali kelasnya ya, kodenya. Baik, begini anak-anak untuk cara memprediksi bentuk dan polaritas molekul, biasanya soal yang keluar di ujian itu begini. Anak-anak kan dikasih nomor atom, misalkan ada atom karbon, itu nomornya 6, berikatan dengan atom F nomornya 9. Pertanyaannya, tentukan, biasanya gitu ya, tentukan bentuk dan polaritas molekulnya. Biasanya begini aja soalnya. Jadi pendek, tapi untuk menjawabnya biasanya butuh waktu yang relatif panjang. Karena ini ada simbol atom, langkah-langkah pengerjaannya pasti dimulai dari apa anak? Konfigurasi elektron. Jadi kalau memprediksi bentuk dan polaritas molekul, itu ngawalinya pasti dengan konfigurasi elektron. Ini karbon nomornya 6. Gimana konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p, 2p2, sorry, 2p2. Bentar ya. Bentar. Terus setelah itu kita juga membuat konfigurasi elektron untuk atom hidrogen. Saya stop dulu ya, bentar ya. Terus untuk yang F juga sama. Ini 1s2, 2s2, 2p5. Nah, setelah dikonfigurasi, berarti kita tahu valensinya karbon adalah 4, valensinya F adalah 7. Nah, untuk mencapai kestabilan, karbon itu masih memerlukan 4 elektron lagi. Sedangkan fluorin hanya memerlukan 1 elektron lagi. Sehingga yang kemungkinan digambarkan di tengah adalah yang atom karbon, yaitu yang butuhnya lebih banyak. Setelah kita tuliskan konfigurasinya kayak begini, langkah kedua adalah menggambar struktur Lewisnya, anak-anak ya. Yang kekurangan elektron terbanyak kita taruh di tengah, berarti C. Dia punya 4, berarti dia kurang 4. Nah, kita gambar di tengah. Sedangkan kekurangan 4 elektron itu dipenuhi dari atom F. Berarti karbon ini nanti akan mengikat 4 atom F dari luar, atom fluorida. Nah, begini. Terus kita lengkapi elektronnya F. Ini juga sama. Ini juga sama. Kita lengkapi semuanya. Nah, insya Allah anak-anak nggak ada masalah ya bagaimana cara menggambar struktur Lewisnya ini. Ya, nggak ada masalah ya. Yang penting kita tahu konfigurasi elektronnya, insya Allah kita bisa menggambar struktur Lewisnya. Nah, langkah selanjutnya anak-anak, setelah konfigurasi, setelah kita menentukan struktur Lewisnya, langkah berikutnya adalah ini, yaitu menentukan BK. BK itu apa? Bilangan koordinasi. Apa bilangan koordinasi itu? Yaitu banyaknya pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan yang ada di sekitar atom. BK itu bilangan koordinasi, PEB itu pasangan elektron bebas, PE itu pasangan elektron ikatan. Nah, kita hitung aja. Atom pusatnya kan C. Adakah elektron bebas di sekitar atom C? Ini kan dipakai berikatan ya. Ini juga dipakai berikatan. Ini dipakai berikatan, ini juga dipakai berikatan. Sehingga di sekitar atom C itu tidak ada elektron bebas, maka nilainya di sini adalah 0. Bagaimana dengan jumlah pasangan elektron ikatannya? Kita tinggal menghitung ada berapa ikatan di situ. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Setelah kita hitung, barulah ketemu bahwa bilangan koordinasi untuk CF4, ini rumus molekulnya CF4, itu bilangan koordinasinya adalah 4. Nah, apa kegunaan bilangan koordinasi ini anak-anak? Yaitu untuk menentukan bentuk dasar suatu molekul. Di semester 1 kemarin kan kita udah belajar ya anak-anak ya. Ada 5 bentuk dasar suatu molekul itu. Misalkan gini.
untuk bilangan koordinasi 2, bentuk dasarnya apa dulu? Kan begini. Nah, ini ada ikatan, di sini ada X, di sini ada X. Bentuknya apa itu? Linear atau lurus. Kalau koordinasinya 2. Kalau koordinasinya 3, bentuknya apa gimana? Bentuk dasarnya dulu, waktu di semester 1. Misalkan ada segitiga gitu ya, ada titik gini, gini, gini. Membentuk suatu segitiga. Ini X, ini X, ini X. Ini bentuknya adalah linear. Kalau di semester 1 dulu, yang ini namanya adalah trigonal planar, yaitu segitiga datar. Anak harus masih ingat ini. Nah, bagaimana kalau koordinasinya 4? Nah, ini yang kita pakai dasar untuk jawab soal yang ini. Kalau 4, kemarin gini anak-anak bentuknya. Ada satu atom di tengah, itu ya. Ada satu atom yang diikat ke atas, ada yang ke samping. Ada ke atas dan ke samping. Kemudian, ada satu yang ada di depan bidang kertas, ini di depan bidang kertas, dan yang satunya ada di belakang bidang kertas. Nah, gambarnya begini. Ini X, ini X, ini X, ini X. Apa bentuk molekulnya kayak gini kemarin? Namanya adalah tetrahedral. Nah, berarti anak-anak, untuk tahu bentuk molekul dari CF4, kita harus tahu bilangan koordinasinya ini. Karena bilangan koordinasi menentukan bentuk dasar suatu molekul. Jadi kalau di sini ketemu koordinasi 4, kita gunakan bentuk dasar yang ini. Kita tinggal gambar. Molekulnya mengandung atom C itu di tengah-tengah, kemudian mengikat 4 atom F. 1 F diikat di atas, gitu. 1 F diikat di samping, gitu ya. Terus 1 F diikat agak ke depan bidang kertas, dan 1 ada di belakang bidang kertas. Kita tinggal masukkan. Ini ada F, ini F, ini F, ini F. Jadi bentuknya apa, anak-anak? Sama dengan ini. Bentuknya adalah tetrahedral. Kejawab sudah. Bentuknya kejawab, yaitu tetrahedral. Bagaimana dengan polaritasnya? Apakah molekul ini polar? Gimana memprediksi polar dan tidak? Kita gunakan konsep itu. Vektor ikatan, anak vektor yang kemarin itu ya. Kalau bentuknya kayak begini, ini kan vektornya satu ke kanan, satu ke kiri. Kalau dijumlah resultannya 0, sehingga dia bersifat non-polar. Ini kita ingat-ingat lagi. Kalau yang ini bagaimana? Ikatan ke atas dan yang ke kanan, jika dijumlah vektornya ke sini. Nah, gitu ya. Vektor ini berlawanan dengan yang ikatan ke sebelah kiri. Karena berlawanan, dia bersifat non-polar. Karena nanti jumlah resultan vektornya juga sama dengan 0. Begitu juga yang ini. Ini dan ini ada vektornya. Vektornya ke sini arahnya. Agak ke bawah. Nah, gini. Sedangkan yang ini dan ini vektornya ke atas, ke sana. Ini dan ini juga berlawanan arah, sehingga resultannya 0, molekulnya bersifat non-polar. Nah, kesimpulannya juga sama dengan ini. Karena bentuknya adalah tetrahedral normal, ini dan ini resultan vektornya ke sana, ini dan ini ke sana, berlawanan arah, sehingga dia juga bersifat non-polar. Jawab ya, bentuknya tetrahedral, sifatnya non-polar. Ada pertanyaan? Bisa loh ya. Karena ini simpel sekali, gampang sekali materi ini. Tugasnya apa lagi? Tugasnya cuma ada 3 soal, kerjakan 5 menit aja selesai, kalau udah paham konsepnya. Silakan, kalau masih bingung langsung tanya ke saya, mumpung ketemu. Nggak ada? Alhamdulillah. Iya, silakan, Mbak. Yang saya bahas itu Mister, yang 0 plus 4 0-nya itu gimana tadi? Mister, tidak paham. 0 itu kita lihat ini, Mbak, di sekitar atom C ada elektron bebas enggak gitu. Ini kan
C punya 4 tadi ya. 4-4-nya dipakai berikatan dengan F. Berarti ini ada ikatan. Ini ada ikatan. Ini ada ikatan. Ini ada ikatan. Ada nggak elektron yang tidak berikatan di situ? Ya, Mister. Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti nilainya 0. Begitu Mbak Diva. Bisa dipahami Mbak Diva ya? Ayo sama-sama. Nah, ini contoh pertama yang tidak punya PEB. Sekarang kita ngambil contoh kedua yang punya PEB ya. Biar Anda langsung bisa tahu perbedaannya. Misalkan ada O, ini O, sama apa ya? Sama H saja yang berikatan. Ini 8, ini 1. Pertanyaannya sama ya. Disuruh menentukan bentuk dan polaritasnya. Langkahnya sama, anak-anak. Kita konfigurasi juga. Bentar, geser saya posisinya. Gimana ini? 1S2, 2S2, 2P, 4. Yang ini 1S1. Valensinya 6. Bentar ya. Posisi saya tidak enak. Ini elektron valensinya 6. Yang ini elektron valensinya 1. Yang butuhnya lebih banyak ditaruh di tengah. Untuk stabil kan kurang 2 kan ya. Yang ini. Untuk stabil ini kurang 1. Karena menuai kaidah duplet itu. Sehingga gambarnya begini. O punya 6 elektron valensi. Untuk stabil kurang berapa? Kurang 2. Dipenuhi dari mana? Dari atom H. Berarti ini berikatan dengan atom hidrogen. Ini juga dengan atom hidrogen. Gambarnya begitu struktur Lewisnya. Kalau sudah tentukan ini, bilangan koordinasi, yaitu pasangan elektron bebas ditambah pasangan elektron ikatan. Punya bebas nggak sekarang di molekul ini? Ada. Berapa yang bebas? Ada berapa pasang, Mbak? Yang diminta pasangan. Ada berapa pasang? Nah, ini yang bebas. Ini kan 2, berarti sepasang. Ini juga 2, berarti sepasang. Lah berapa pasang berarti? 2. Nah, gitu. Yang dihitung pasangannya. Terus ada ikatan. Ini ada ikatan. Sepasang ikatan. Ini juga sepasang ikatan. Berarti ada berapa pasang elektron ikatannya? 2. Alhamdulillah. Berarti ketemu 2 juga. Sehingga bilangan koordinasinya ketemunya adalah 4. Begitu. Bisa dipahami cara menentukannya? Alhamdulillah. Bisa. Nah, langkah selanjutnya apa, anak-anak? Setelah kita konfigurasi, setelah kita gambar struktur Lewis, setelah kita ketemu bilangan koordinasi, yaitu menentukan bentuk dasar molekulnya. Karena koordinasinya adalah 4, berarti bentuk dasarnya juga harus cari yang koordinasi 4. Berarti kayak begini. Apa tadi bentuk dasarnya? Tetrahedral. Nah, gitu. Berarti gambarnya juga harus kayak begitu. Kita nggak boleh mengubah. Ini O, ada ikatan ke atas, ada ikatan ke samping, ada ikatan ke depan kertas, dan ke belakang gitu ya. Nah, cuma sekarang ikatannya cuma 2. Elektron bebasnya ada 2. Kalau ini tadi kan enggak. Ikatan semua 4. Kalau ada elektron bebas gimana naruhnya? Naruhnya terserah anak-anak. Mungkin ditaruh yang di atas. Ini elektron bebasnya. 1 di atas. Yang 1 tak taruh di samping. Boleh nggak digambar begini? Elektron bebasnya. Nah, terus ikatannya tinggal 2. 1 ke depan. Nah, gini. Yang 1 kemana? Ke belakang. Berarti tinggal begini aja. Nah, begitu. Apa bentuk molekulnya? Tinggal ke belakang dan ke depan bidang kertas. Tinggal 2 ikatan. Kalau digambar pakai tangan tinggal gini. Nah, gitu. Bentuk huruf apa berarti? Bentuk huruf V ini. Nah, anak-anak ingat kemarin yang dibentuk molekul itu. Jadi kalau koordinasi 4, kehilangan 2 ikatan, membentuk huruf V. Nah, sekarang huruf V ini polar apa enggak, anak-anak? Molekul polar apa enggak? Yang kayak begini. Polar enggak kira-kira yo? Tinggal lihat aja vektornya. Ini dan ini kan ada vektor ikatannya gitu kan ya. Tapi yang ini dan ini
Kan elektron bebas, vektornya jauh lebih banyak, lebih panjang. Sehingga kalau ini panjangnya 1 cm, yang ini bisa lebih dari 1 cm. Kalau dijumlah, 0 nggak vektornya? Tidak. Tidak, Mister. Tidak. Kalau tidak, bagaimana sifat kepolarannya? Berarti Polar. molekul ini bersifat polar. Begitu cara jawabnya. Bisa? Nah, di soal ya kayak begini, di soal ujian. Anak-anak dikasih nomor atom. Bentuk molekulnya apa? Polar nggak molekulnya? Biasa kayak begitu nanti soalnya. Jadi sekarang bisa ya jawab kalau ketemu soal kayak begitu ya. Alhamdulillah, mantap gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan satu lagi contoh. Habis itu kita selesai. Karena kita nggak lama-lama. Bagaimana kalau PCl5? Mbak dan Mas kalian. Molekulnya ditentukan PCl5. Kalau tadi kan nggak ditentukan ya. Kalau ini ditentukan PCl5. Tapi dikasih nomor atomnya. P itu 15, Cl itu 17. Kita konfigurasi juga. Neon, boleh kan diperpendek pakai neon gini ya? 3S2, 3P3. Yang ini juga pakai neon. Karena neon ini nomornya kan 10. Ini di atas 10 boleh diperpendek. 3S2, 3P5. Ini valensinya 5, ini valensinya 7. Mana yang digambar di tengah? Atom P apa atom Cl? Atom P, karena ini jumlahnya 1, Cl-nya ada 5. Ditulis saja P, ini memiliki 5 elektron valensi. Nah, begitu. Kelima-limanya dipakai perikatan dengan Cl. Nah, begini. Terus, setiap Cl punya 7 elektron. Kita tinggal lengkapi aja. Nah, gitu. Ini juga sama. Nah, sudah. Kalau struktur Lewis-nya udah ketemu, kita tentukan apa? Bilangan koordinasi. Koordinasinya sama nyarinya. PEB ditambah PEI. Ada nggak yang bebas di sekitar atom P ini? Ini ikatan, ini ikatan, ini ikatan, ini ikatan, ikatan. Berarti nggak ada ya yang bebas ya? 0. Tidak. Ikatannya berapa jumlahnya, Mas, Mbak? 5. 5. Berarti koordinasinya berapa? 5. Apa bentuk molekulnya kalau koordinasinya 5 itu? Masih ingat? Lupa. Cara gambarnya begini. P, kalau 5 ya, satu ikatan ada di atas, satu ikatan ada di bawah, gitu. Satu ikatan ada di sebelah kiri, satu ikatan ada di depan bidang kertas, satu ikatan ada di belakang bidang kertas. Nah, begini cara gambarnya. Ini Cl, 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 Cl. Apa nama bentuk molekulnya? Kalau ada catatan boleh dibuka. Yaitu ini membentuk suatu segitiga, ini membentuk segitiga, punya puncak di atas dan punya puncak di bawah. Namanya adalah segitiga bipiramidal atau trigonal. Trigonal kan segitiga ya. Bi itu artinya 2, piramid, membentuk piramid sebanyak 2. Makanya trigonal bipiramid. Biasanya disingkat dengan TBP. Begini Mbak dan Mas ya. Trigonal bipiramid atau TBP. Nah, polar apa enggak molekul ini? Tinggal dilihat. Atas bawah, pasti hilang vektornya. 0. Ini dan ini dan ini, itu mirip yang koordinasi 3 tadi. Kayak ini. Nah, sehingga resultannya juga sama dengan 0. Yang atas bawah 0, yang segitiga juga 0. Berarti resultan vektor totalnya adalah 0, yang menyebabkan molekul ini bersifat non-polar. Nah, begitu. Bisa ya? Ini butuh berlatih anak-anak, butuh kesabaran, butuh ketelatenan.
tidak harus dihafal karena ini ada prosedur berpikirnya. Yang harus anak kuasa itu cuma bentuk dasar ini loh. Kalau koordinasi 2 bentuknya apa, 3 apa, 4 apa. Karena dari sini kita bisa memprediksi kayak begini, kayak begini, kayak begini. Itu ngikuti aja. Begitu. Saya juga hafal bentuk keseluruhan. Tahunya ya waktu ngerjakan soal ini. Oh, molekul ini bentuknya apa? Dicoba, digambar, baru ketemu. Jadi nggak usah dihafalkan. Begitu ya. Ada pertanyaan? Mister. Ya, silakan Mas. Nama bentuknya itu perlu dihafal juga kan, Mister? Kalau sampean paham geometri, itu nggak dihafalkan bisa, Mas. Karena dari sini kan ketahuan. Nah, misalkan yang ini kan ikatannya 3. Kalau ada 1 PEB, ini berarti kan nggak ada. Bentuk apa sekarang? Huruf apa? Huruf V. Nah, gitu, jadi nggak usah dihafalkan. Otomatis akan muncul bentuk molekulnya. Begitu ya. Mister. Tapi kalau sampean pengen menghafalkan juga nggak apa-apa. Boleh, dihafalkan boleh. Tapi kalau saya lebih baik tidak dihafalkan karena cukup dipahamkan dengan gambar awal itu ketemu semuanya. Gitu. Gitu Mas Helmi ya. Ada pertanyaan lagi silakan dari yang lain, bebas. Nggak ada? Nah, terus begini, untuk materi besok itu kan kita membahas masalah gaya antar molekul anak-anak ya. Gaya antar molekul itu tidak pernah lepas dari kepolaran molekul. Molekul polar itu gaya yang bekerja apa aja. Molekul non-polar yang bekerja apa aja. Itu ada teorinya. Kita detailkan insya Allah di pertemuan besok. Begitu. Berarti cukup ya untuk hari ini ya. Alhamdulillah cukup setengah jam yang ngajar itu. Nggak usah lama-lama. Apalagi dengan anak-anak yang hebat-hebat kayak begini. Sebentar aja konsep tersampaikan udah bisa dipahami ya sudah. Cukup ya hari ini ya. Segera akses Google Classroom. Bagi yang belum gabung segera gabung. Ada waktu setengah jam. Boleh dicoba insya Allah selesai. 3 soal dalam waktu 30 menit. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama. Halo, Dek.